Zat dan materi bagian yang pertama. Sekarang kita lihat ruang lingkup ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang zat atau materi. Yang dipelajari adalah tentang susunannya, komposisinya, strukturnya, sifat-sifat dan perubahan materi. Kadang-kadang perubahan materi juga disertai dengan perubahan energi. Ilmu kimia dimanfaatkan atau digunakan hampir di setiap aspek kehidupan kita. Contohnya, dalam pertanian, penggunaan pestisida, pemupukan, bentuk sandang, ya, untuk pakaian, dibuat dari bahan-bahan kimia. Kemudian untuk transportasi, menggunakan bahan bakar. Kebutuhan sehari-hari, sabun, pasta gigi, deterjen, ya. Kemudian untuk pengobatan, ya, penyedap makanan dan pangan. Ya. Beras kandungan utamanya adalah karbohidrat. Itu juga dengan kimia bahan alam, yaitu bahan-bahan kimia yang terdapat di alam seperti cengkeh, kulit manis, ya, pala dan sebagainya. Ini proses pembuatan kertas dari kayu, ya. Kayu dihaluskan, kemudian dihancurkan dengan asam sulfat sehingga berbentuk bubur. Selanjutnya bisa diolah menjadi kertas. Nah, ini juga merupakan penerapan ilmu kimia. Sekarang kita lihat 3 benda. Jenis benda, benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat misalnya berbentuk bubur seperti ini. Kalau kita pindahkan ke dalam wadah lain yang berbentuk silinder seperti ini, maka benda padat ini tidak akan bisa berubah menyesuaikan dengan wadah yang berbentuk silinder. Itu artinya benda padat tidak bisa menyesuaikan dengan wadahnya. Benda padat atau benda cair, kalau kita pindahkan ke dalam wadah lain, seperti misalnya dalam labu ukur ini, dia bisa masuk, ya, dan bisa menyesuaikan dengan wadahnya. Berikut gas, ya. Kalau kita pindahkan ke dalam gelas ukur yang lebih besar, maka dia juga penuh. Tapi kalau kita pindahkan ke gelas yang lebih kecil, dia juga bisa penuh. Perbedaannya, kalau kita pindahkan ke dalam gelas ukur yang lebih besar, maka jarak antar molekul gasnya lebih renggang. Tapi kalau kita pindahkan ke dalam gelas yang lebih kecil, maka jarak antar molekul gasnya lebih dekat. Nah, untuk cairan, walaupun bisa menyesuaikan dengan wadahnya, itu tidak bisa dimanfaatkan. Sedangkan gas bisa menyesuaikan dengan wadahnya dan bisa dimanfaatkan. Inilah sifat-sifat benda padat, benda cair, dan gas. Nah, di samping itu ada persamaan sifat yang dimiliki oleh ketiga benda ini, yaitu sama-sama memiliki massa dan menempati ruang. Nah, itulah yang disebut dengan zat atau materi. Selanjutnya tentang sifat-sifat materi. Pertama, sifat fisika, yaitu sifat materi yang dapat diamati ketika materi tersebut tidak mengalami perubahan yang kekal atau permanen. Contohnya, kita lihat warna, kekerasan, rasa, misalnya asin, asam, manis, didih-didih, didih beku, dan lain-lain. Ini merupakan sifat fisika.
Selanjutnya sifat kimia. Itu sifat yang materi yang dapat diamati di saat materi tersebut mengalami perubahan yang kekal atau permanen atau tetap. Contohnya kereaktifan dan kestabilan. Jadi ada zat yang sangat reaktif, mudah bereaksi dengan zat lain. Ada juga yang zat yang stabil, yang sulit bereaksi dengan zat lain. Materi atau zat bisa mengalami perubahan. Perubahannya juga ada dua. Yang pertama, perubahan fisika. Itu perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Kita lihat contohnya, ini batu es. Ya, batu es ini kandungannya adalah H2O. Kalau batu es ini kita biarkan di tempat di udara terbuka, maka perlahan dia akan meleleh, mencair, menjadi air. Kandungannya juga H2O. Kalau kita panaskan, nanti dia akan menguap. Nah, masih berbentuk H2O. Nah, kalau uap kita dinginkan akan mencair kembali. Kalau air kita bekukan akan menjadi es kembali. Jadi dia bisa dapat kembali menjadi bentuk semula. Tapi tidak semua perubahan fisika bisa kembali menjadi bentuk semula. Patokannya bukan itu. Patokannya adalah struktur molekulnya tidak berubah. Kita lihat berikut. Beras kandungan utamanya adalah karbohidrat. Kalau beras kita panaskan, kita kasih air menjadi nasi, kandungannya juga karbohidrat. Kemudian kalau kita panaskan lagi, akan menjadi bubur, juga karbohidrat. Artinya perubahan beras menjadi nasi, menjadi bubur adalah perubahan fisika karena kandungannya masih karbohidrat. Kalau bubur kita panaskan lagi, akan menjadi kerak. Kerak ternyata juga kandungannya masih karbohidrat. Jadi perubahan beras menjadi nasi, menjadi bubur, menjadi kerak. Itu adalah perubahan fisika. Selanjutnya perubahan kimia. Yaitu perubahan yang menghasilkan zat atau senyawa baru. Lihat contohnya kerak yang komposisinya adalah karbohidrat. Kalau kita panaskan dia nanti akan hangus menjadi gosong. Ya, nah kalau sudah gosong maka kandungannya adalah karbon atau arang. Karbohidrat tidak sama dengan arang. Kita lihat reaksinya. Salah satu jenis karbohidrat adalah sukrosa dengan rumus C12H22O11. Kalau kita panaskan maka karbon dengan HO ini akan terpisah. Ya, terbentuk C dan air yang menguap. Sehingga yang tinggal di wadahnya adalah arang yang hitam ini. Arang itu tidak sama dengan sukrosa. Tidak sama dengan karbohidrat. Berarti perubahan dari kerak nasi menjadi arang adalah perubahan kimia. Karena terbentuk zat senyawa baru. Kita lihat ciri-ciri perubahan kimia. Ya. Bisa dilihat dari salah satu dari ciri ini, bisa terbentuk endapan, bisa berubah warna, bisa timbul gelembung gas, bisa juga terjadi perubahan suhu, baik suhunya makin panas atau makin dingin. Tapi tidak terjadi perubahan massa zat. Kita lihat contohnya di sini terjadi endapan ya, dari reaksi seperti ini. Jadi endapan belerang ya. Ini semula bening, lama-lama terbentuk keruh ya. Keruh ini menandakan juga sudah menandakan ini adalah endapan. Kemudian perubahan warna ya, kita lihat di sini yang di dalam gelas Erlenmeyer ini cairan yang berwarna bening atau tidak berwarna, dan dititrasi dari atas ini dengan larutan juga tidak berwarna. Nanti setelah tercapai titik ekivalen akan timbul warna pink. Nah, ini berarti terjadi perubahan warna. Dan ini juga ciri-ciri perubahan kimia. Selanjutnya terjadi perubahan suhu. Ya.
baik makin panas dan makin dingin, tidak karena pemanasan, ada proses pendinginan. Dan bisa juga timbulnya gelembung gas juga mencirikan terjadinya perubahan kimia.